Kurang lebih 260 hari lagi, Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu 2024. Tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah dijalani, dan yang terbaru adalah tahapan pendaftaran calon legislatif secara serentak di seluruh Indonesia yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023 lalu. Begitu juga persiapan Partai Keadilan Sejahtera dalam mempersiapkan mengikuti hajat demokrasi ini, telah mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di parlemen pada tahun 2024 nanti. Strategi khusus ya agar Jawa Tengah ini ya suaranya meningkat untuk PKS ini ya. Pertama, kita punya aset yang mahal, yang berharga, itu aset kader itu. Kader di kita itu kan ada kader utama, kader dewasa, kader madya, kemudian pratama. Nah ini mereka adalah pasukan yang siap tempur ya, perang di Jawa Tengah ini kita gerakkan. Kemudian yang kedua, tentu kami ini akan punya gerakan yang namanya silaturahim ke tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Gitu. Kemudian berikutnya kita tentu saja ya kolaborasi antar caleg gitu. Antar caleg atau yang dengan istilah tandem itu ya. Tandem itu juga termasuk bisa mendulang suara. Misalnya nomor satu dengan nomor satu kabupaten kota dengan provinsi, nomor satu kabupaten kota dengan RI atau provinsi dengan RI, atau bisa silang ya. Semuanya itu kalau bergerak dan dengan cara tandem itulah bisa mendulang suara itu. Dan kami juga punya harapan seperti yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Partai Keadilan Sejahtera yang telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi pemilu 2024. Seperti yang disampaikan Muhammad Apib, Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Partai Keadilan Sejahtera, saat ini ditemui reporter jurnal TV di kantornya di kawasan Kelut Utara, Kota Semarang pada hari Kamis 11 Mei 2023, mengatakan strategi PKS dalam menghadapi pemilu 2024 yang pertama yaitu mempersiapkan kader-kader PKS yang siap tempur. Kemudian strategi yang kedua adalah gerakan silaturahmi ke tokoh-tokoh atau tokoh agama maupun tokoh masyarakat, dan strategi selanjutnya adalah melakukan kolaborasi antara caleg untuk mendulang suara. Jadi begini, prinsipnya itu dari DPP PKS itu untuk caleg DPR RI targetnya dari sekarang 8% menjadi 15%. Artinya hampir 2 kali lipat. Ini amanat, dan itu juga bisa menjadi satu beban buat caleg yang untuk tahun 2024, termasuk saya di Dapil 10 itu mengikuti Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Batang. Nah, dari untuk Jawa Tengah saat ini DPR RI-nya 5, berarti kalau 2 kali lipat itu targetnya adalah 12 anggota legislatif yang masuk ke DPR. Strategi yang kita bangun ini sudah ada cara-cara yang diamanatkan oleh DPP, bagaimana untuk sosialisasinya, cara-caranya seperti apa. Masing-masing dapil beda-beda. Saya melihat untuk dapil 10 itu memang agak spesifik, agak berbeda, khususnya yang Pemalang. Dari 4 daerah itu yang paling banyak pemilihnya itu adalah daerah Pemalang. Tapi antara Pemalang sama Kota Pekalongan, sama Kabupaten, sama Batang itu beda-beda. Untuk strateginya itu saya bangun dari struktur juga, di luar juga harus ada. Jadi ada struktur saya bangun, ada juga dari luar. Kenapa? Supaya tidak hanya struktur saja,
hanya orang luar saja. Jadi semuanya kita bangun supaya bisa dapat suara yang memadai dalam untuk DPR RI. Strategi yang kedua adalah tandem. Jadi tandem dengan DPR RD di 4 kota tersebut. Bahasanya kalau saya tidak mungkin langsung semua daerah lokasi itu saya masuki. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang mungkin waktunya itu bisa saya jalankan. Jadi fungsi dari tandem itulah yang akan mensosialisasikan baik DPRD-nya sendiri termasuk juga saya. Program yang sekarang ini Jumat Barokah itu sudah nazar, jadi itu tetap harus berjalan. Yang lain sosialisasi yang akan dilakukan oleh DPRD sebagai branding caleg di daerah masing-masing. Karena kalau tidak pakai tandem akan sulit, pasti akan sulit. Kalau cuma main dari luar aja itu akan sulit kalau untuk 4 kota itu, karena ini agak spesifik. Mungkin ada yang sama dengan kota lain tapi saya kurang tahu. Tapi untuk 4 kota ini harus kita bermain dengan strategi tandem. Keyakinannya seperti apa? Ya wallahu a'lam. Bismillah, tawakal. Yang penting saya coba jalankan dengan sebenar-benarnya. Itu aja mungkin yang bahasanya yang saya bisa sampaikan. Ya saya mohon doa dan dukungan baik moral atau dari media, bagaimana saya bisa menduduki kursi DPR. Saya siap bang kalau untuk daerah-daerah tersebut. Pemikiran saya sebagai pengusaha, ini apa yang harus dibangun, apa yang harus dijalankan, siap insya Allah dengan amanat dari DPP PKS. Terima kasih. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, saat ditemui reporter Jurnal TV di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin 15 Mei 2023, Rijal Bawazir, salah satu calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan 10 Jawa Tengah yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemanang, dan Kabupaten Pekalongan kepada reporter Jurnal TV mengatakan terkait strategi dalam menghadapi pemilu 2024, dirinya membangun struktur dari partai dan dari luar struktur partai untuk mendapatkan suara yang memadai untuk DPR RI, dan strategi selanjutnya adalah tandem dengan calon anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang ada di daerah pemilihannya. Karena saya tidak mungkin mengunjungi semua wilayah di dapilnya, makanya strategi dengan cara tandem, dan fungsi dari tandem itu adalah untuk mensosialisasikan baik calon anggota DPRD sendiri juga sekalian mensosialisasikan dirinya. Dari Semarang dan Jakarta, Noris, Jurnal TV melaporkan.